Koordinatoriat Wartawan Parlemen Awards 2026. Penembakan sekolah di Turki kembali terjadi. Program bedah rumah Papua ditargetkan 21.000 unit. Kuota BPJS PBI tembus 96,8 juta, 4,06 triliun rupiah per bulan disiapkan. Petugas damkar evakuasi cincin di alat kelamin remaja pria. Selamat malam pemirsa Simpo TV, selamat malam Cila. Selamat malam Festi, apa kabarnya? Luar biasa, harus baik karena kita baru akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk masa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu di segmen akhir nanti kami juga akan memberikan informasi mengenai olahraga baik dari Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar KWP Awards 2026 dalam rangka memberikan apresiasi atas kontribusi dan juga dedikasi tokoh ataupun lembaga terhadap kepentingan publik dan kemajuan bangsa. KWP Awards 2026 ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan dengan mengusung tema mengawal perjuangan, mengapresiasi dedikasi bersama mewujudkan Indonesia Emas. Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar KWP Awards 2026 dalam rangka memberikan apresiasi atas kontribusi dan juga dedikasi tokoh ataupun lembaga terhadap kepentingan publik dan kemajuan bangsa. KWP Awards 2026 mengusung tema mengawal perjuangan, mengapresiasi dedikasi bersama, mewujudkan Indonesia Emas. Berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam sambutan, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan salah satu kunci kekuatan utama demokrasi ialah hubungan antara lembaga legislatif dengan jurnalis. Menurutnya, setiap rapat pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh DPR, MPR, serta DPD memerlukan aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut hanya bisa disalurkan melalui media sebagai penyambung lidah kepada masyarakat. Kita memang perlu melihat bahwa acara ini bukan sekedar seremonial, melainkan ini adalah momen penting bagi kita semua untuk merefleksikan hubungan antara lembaga legislatif dan dunia jurnalisme. Sebuah hubungan yang menjadi salah satu kunci kekuatan utama demokrasi. Kita tahu bahwa parlemen, MPR, DPR RI, DPD tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Dalam setiap rapat, setiap pembahasan rancangan undang-undang, setiap putusan yang kita ambil, semuanya membutuhkan satu hal penting untuk menjadi pertimbangan, yaitu aspirasi rakyat. Dan salah satu sumber yang paling penting dari aspirasi rakyat tersebutlah yang harus disalurkan melalui media untuk menjembataninya melalui pemberitaan. DPR RI juga melahirkan keputusan, kebijakan, dan saat DPR RI bersuara, maka kembali ada proses kerjasama antara dunia legislasi dengan dunia jurnalisme. Karena apa yang kami kerjakan di sini perlu diceritakan dengan tepat, jelas, dan menjangkau masyarakat luas. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan mengungkapkan KWP Awards 2026 ini mewujudkan bahwa sinergi kolaborasi antar lembaga legislatif dan juga media berjalan dengan baik. Ini mewujudkan bahwa sinergi kolaborasi antara parlemen, pimpinan parlemen dengan teman-teman wartawan, terutama KWP, ini bersinergi dan berkolaborasi dengan baik. Dan tentu harapannya untuk kepentingan bangsa dan negara, kita sudah tentu wajib untuk bersinergi dan berkolaborasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan tentu saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini mendapatkan penghargaan dari KWP. Kami yakin bahwa karena memang untuk KWP Award itu terbatas, tapi kami yakin yang tidak mendapatkan penghargaan pun melakukan kerja-kerja nyata. Yang tadi kata
tim sel, tim sus itu kerja seni. Kami sangat yakin itu. Jadi kami meyakini yang dapat maupun tidak dapat pada prinsipnya sudah melakukan kerja nyata, melakukan kerja-kerja politik, sudah melakukan aspirasi, menampung aspirasi, kemudian menindaklanjuti aspirasi, dan kemudian berkontribusi kepada kepentingan publik. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani juga menerima penghargaan sebagai tokoh pengawal kebijakan pro terhadap perempuan dalam acara KWP Awards 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan kerja-kerja parlemen tidak dapat dipisahkan dari peran media yang terus menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Koordinatoriat Wartawan Parlemen memberikan penganugerahan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam acara KWP Award 2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pengawal kebijakan pro terhadap perempuan. Dirinya menilai, kerja DPR tidak akan dapat berjalan tanpa adanya keterlibatan publik, sehingga media memiliki peran penting sebagai penghubung antara parlemen dengan masyarakat. Selain itu, ia mengatakan media merupakan jembatan bagi DPR untuk memperlihatkan kinerja-kinerja yang dilakukan para anggota legislatif. Bahwa acara KWP ini semoga bisa menjadi jembatan antara gedung parlemen dengan dunia jurnalisme untuk bisa menyampaikan hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh parlemen, ya, bukan hanya DPR tapi MPR, DPD, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa disampaikan melalui bahasa keseharian rakyat sehingga rakyat paham isi dari semua kebijakan yang kita lakukan. Khususnya jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman bahwa apa yang kami lakukan itu memang betul-betul sesuai, dan tentu saja menjadi jembatan bahwa jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman, apalagi di era digital seperti ini banyak sekali berita hoaks, berita yang kontennya itu kemudian dipotong-potong sehingga menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Jadi selamat pada koordinatoriat parlemen yang ada menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini bukan hanya merupakan acara seremonial namun bermanfaat bagi kita semua. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Gubernur Banten Andra Soni hingga Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusebi menerima penghargaan Koordinatoriat Wartawan Parlemen Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala dan wakil kepala daerah yang telah berdedikasi penuh terhadap masyarakat. Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan KWP Awards 2026 sebagai kepala daerah fokus pada peningkatan pendidikan dan juga pelayanan publik. Penghargaan tersebut diberikan saat menghadiri KWP Awards 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andra Soni mengapresiasi KWP Awards 2026 yang telah memberikan penghargaan sebagai kepala daerah fokus pada peningkatan pendidikan dan pelayanan publik. Ia mengatakan penghargaan tersebut sebagai motivasi agar upaya dalam membangun pendidikan, khususnya di Provinsi Banten, dapat berjalan secara konsisten. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis yang bertugas di parlemen, di mana memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, lembaga, dan personal-personal atau individu-individu kaitan dengan beberapa hal. Dan Provinsi Banten berterima kasih telah diapresiasi dalam upaya membuka akses seluas-luasnya terhadap pendidikan melalui program sekolah gratis untuk SMA, SMK, SKH swasta yang ada di Provinsi Banten. Dan apresiasi ini akan kami jadikan sebagai motivasi agar upaya ini bisa konsisten dan kemudian bukan hanya membuka akses, tapi juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Selain Andra Soni, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusebi juga turut mendapatkan penghargaan KWP Awards 2026 dalam nominasi sebagai Wakil Kepala Daerah Penggerak Solidaritas Kebencanaan. Vasco berharap Koordinatoriat Wartawan Parlemen dapat terus memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat luas. Ya, acaranya keren banget. Ini kumpul semua para tokoh-tokoh bangsa, baik di legislatif dan eksekutif, yang memang tokoh-tokoh yang memang punya kompetensi yang cukup dilihat oleh para teman-teman media, khususnya teman-teman KWP. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman KWP.
Semoga KWP tetap terdepan untuk memberitakan hal-hal yang positif bagi bangsa Indonesia ke depannya. Dari Jakarta, Farizal dan Farisiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon juga menerima penghargaan KWP Awards 2026 sebagai legislator penggerak ekonomi kerakyatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja dari Herman Hairon dalam memperjuangkan penggerakan ekonomi. Koordinatoriat Wartawan Parlemen menganugerahkan penghargaan terhadap anggota Komisi 6 DPR, Herman Hairon, sebagai legislator penggerak ekonomi kerakyatan. Herman Hairon menyampaikan kepada KWP sebagai wadah organisasi wartawan di Parlemen yang memberikan perhatian serius kepada kinerja anggota-anggota DPR. Selain itu, dirinya menilai KWP Awards 2026 memberikan semangat baru bagi setiap legislator untuk bekerja lebih nyata dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi publik. Saya memberikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang pada hari ini memilih dan menetapkan para anggota DPR, para eksekutif yang tentu menjadi pilihan atas potret kinerja selama 2 tahun, karena setahu saya memang 2 tahun sekali diadakan penghargaan ini, dan potret ini tentu menjadi pelecut dan pendorong agar para anggota legislatif ke depan bisa bekerja lebih baik lagi. Dan saya meyakini tadi apa yang disampaikan bahwa selain yang tentu mendapatkan penghargaan yang terpotret oleh para wartawan yang kemudian menjadi keputusan pemberian penghargaan hari ini, juga sebetulnya sudah bekerja, pasti bekerja. Dan tentu ke depan mungkin bisa lebih spesifik dan lebih detail lagi untuk pemilihannya, sehingga juga yang kerja senyap pun bisa dapat gitu. Dan karena kami yakin anggota DPR pasti semuanya bekerja dengan baik. Dari Jakarta, Farizal dan Farisiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA Arifah Fauzi berkunjung ke Rektorat UI untuk mengawal penanganan kasus kekerasan seksual di FHUI. Menteri Arifah menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun termasuk di grup chat tidak boleh ditoleransi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras dugaan tindakan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat melalui grup percakapan digital yang membahas dan merendahkan perempuan, termasuk mahasiswi dan dosen, sehingga menimbulkan keprihatinan serius terhadap keamanan lingkungan akademik. Dia menegaskan bahwa Kemen PPPA berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini agar korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semua kampus punya keberanian untuk memunculkan ini, tapi UI memberi contoh pertama kali bagaimana BEM-nya bergerak, Satgasnya bergerak, rektornya mendukung, dosen dan dekan-dekannya mendukung. Ini menurut saya luar biasa ya. Jadi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya karena BEM UI telah berani untuk melaporkan hal ini. Ini tidak mudah memang. Menurut saya ini keberanian yang luar biasa karena inilah praktek yang sesungguhnya penerapan hukum yang sudah kita tentukan bersama-sama yang ada di undang-undang yang kita sepakati ya. Arifah Fauzi juga mengapresiasi langkah cepat pihak Universitas Indonesia yang telah melakukan investigasi melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dengan mekanisme internal yang ketat. Lebih lanjut, Menteri PPPA berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di kampus tersebut maupun di lingkungan perguruan tinggi lainnya demi menciptakan suasana belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di tengah dinamika geopolitik global, pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang juga berdampak langsung kepada masyarakat. Khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu kami saat ini juga terus melakukan penataan prioritas agar pembangunan infrastruktur ini benar-benar yang berdampak langsung pada masyarakat. AHY menilai pemerintah harus terus mencermati dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian, terutama dampak dari ketegangan geopolitik dan konflik dunia. Kondisi tersebut disebut berpengaruh terhadap sektor ekonomi global, termasuk pada ketersediaan energi dan pembiayaan pembangunan.
AHY menyampaikan pemerintah saat ini tetap waspada namun tidak panik dalam merespon situasi tersebut. Langkah antisipasi dan mitigasi terus dilakukan agar tidak mengganggu agenda pembangunan nasional. Kita semua tetap waspada. Walaupun tentu juga bukan untuk kita panik. Kita ingin tenang, tapi juga memiliki kesadaran penuh bahwa dampak dari perang ini tentu harus bisa kita mitigasi, kita antisipasi. Misalnya terkait dengan energi dunia dan ekonomi secara luas. Ini tentu juga punya pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sektor pembangunan infrastruktur. Yang juga kita tahu membangun infrastruktur membutuhkan resources, anggaran, dan dukungan-dukungan lainnya. Oleh karena itu kami saat ini juga terus melakukan penataan prioritas agar pembangunan infrastruktur ini benar-benar yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah hingga kini terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi agar infrastruktur yang dibangun dapat memperkuat rantai nilai ekonomi nasional. AHY juga berharap setiap infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya bersifat fisik, namun memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum masih dibicarakan dengan pimpinan partai politik. Menurutnya, hal terpenting dalam rancangan undang-undang ialah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan perihal perkembangan pembahasan mengenai rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Puan mengatakan RUU Pemilu saat ini masih dibicarakan dengan pimpinan partai politik. Menurutnya yang terpenting ialah bagaimana nantinya proses pembahasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu ke depan berjalan lebih baik. Dirinya menekankan prinsip utama dalam penyusunan RUU Pemilu yakni menghadirkan sistem pemilu yang berkualitas serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik. Yang paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari hasil penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan ini mencapai lebih dari 50 miliar rupiah sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Capaian PNBP tersebut berasal dari berbagai tindakan tegas KKP terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Mulai dari penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing, pelanggaran izin usaha perikanan, hingga pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Dirjen Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan penindakan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan, namun juga untuk menjaga kelangsungan sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap lestari. Selain itu, optimalisasi PNBP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan negara. KKP berkomitmen akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menekan angka pelanggaran di Laut Indonesia. Selain itu, KKP juga memberikan bantuan kapal kepada masyarakat atau Pemda setempat, hasil dari penindakan yang perkaranya sudah selesai atau inkrah. Tahun lalu kita PNBP kita bisa masuk 50 miliar lebih lah Mbak, bisa masuk ke negara. Ya, ya untuk triwulan ini 13 triliun. Miliar, sorry maaf. Ada lagi? Pak, semester 1 ini Bapak sudah menyelamatkan uang negara itu berapa Pak? Tadi 69 miliar kurang lebih ya. Itu dari berapa kasus Pak? 39 kasus. Kan Bapak juga nggak cuma illegal fishing aja nih Pak. Bapak juga menyegel
ada beberapa pulau juga tuh. Itu update-nya gimana sih Pak? Nanti juga itu kena denda juga, termasuk juga nanti reklamasi yang kita segel tersebut itu juga ada dendanya, dan itu proses denda tersebut ketika kami berikan billing mereka langsung bayar ke negara, bukan melalui kami. Kami hanya ditunjukkan ini bukti transfernya Pak. Dengan capaian ini, KKP berharap kepatuhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan semakin meningkat, sehingga pengelolaan sumber daya laut dapat berjalan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV, melaporkan. Trump menyatakan konflik Iran akan berakhir. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengungkapkan pandangannya mengenai situasi konflik di Iran saat ini. Ia menyebut bahwa ketegangan yang terjadi sudah mendekati akhir. Dalam sebuah wawancara, Donald Trump menjelaskan bahwa langkah yang diambil pemerintahannya bertujuan untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Trump menyatakan bahwa jika ia memutuskan untuk mengakhiri keterlibatannya saat ini, Iran akan membutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk membangun kembali negaranya. I think it's close to over. Yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. Meskipun menilai konflik ini sudah sangat dekat dengan akhir, Trump juga tetap menegaskan bahwa situasi masih terus berjalan dan pihaknya akan tetap memantau perkembangan selanjutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kepala sekolah di Amerika Serikat berhasil menggagalkan aksi penembakan dengan melumpuhkan seorang pria bersenjata di lingkungan sekolah. Rekaman video menunjukkan seorang kepala sekolah bernama Kirk Moore berhasil melumpuhkan seorang pria bersenjata di sebuah sekolah menengah atas di Oklahoma dalam sebuah insiden yang terjadi secara cepat dan menegangkan di lingkungan sekolah. Tindakan cepat tersebut berhasil mencegah potensi serangan yang dapat membahayakan siswa dan staf sekolah, serta menghindarkan terjadinya korban jiwa yang lebih besar. Pihak berwenang menyatakan kepala sekolah berada dalam kondisi stabil setelah insiden tersebut dan telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Sementara itu, pelaku yang diketahui merupakan mantan siswa berusia 20 tahun bernama Victor Hawkins telah berhasil ditangkap dan saat ini dalam penanganan pihak berwenang. Tidak ada siswa yang dilaporkan terluka dalam peristiwa tersebut. Meski situasi sempat menegangkan dan memicu kepanikan di kalangan siswa serta tenaga pengajar, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku serta menelusuri latar belakang kejadian secara menyeluruh. Insiden ini kembali menjadi perhatian terkait keamanan di lingkungan sekolah, serta pentingnya respons cepat dalam situasi darurat guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, insiden penembakan kembali terjadi di Turki. Seorang siswa melepaskan tembakan di dalam sekolah, menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka dalam serangan yang terjadi secara mendadak di dalam ruang kelas. Seorang siswa dilaporkan melancarkan aksi penembakan di sebuah sekolah di wilayah Kahramanmaraş, Turki bagian tenggara yang terjadi pada saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Pelaku menargetkan 2 ruang kelas dengan menggunakan senjata api yang diketahui milik ayahnya yang berprofesi sebagai petugas kepolisian, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan senjata di lingkungan rumah tangga. Aksi tersebut menyebabkan 4 orang tewas dan sedikitnya 20 orang lainnya terluka dalam insiden yang terjadi secara mendadak dan memicu kepanikan di kalangan siswa serta tenaga pengajar.
Pelaku juga dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. Meski belum ada rincian lebih lanjut terkait kronologi akhir kejadian dan proses penanganan oleh aparat keamanan. Insiden ini terjadi hanya selang 1 hari setelah penembakan lain di sekolah yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik aksi penembakan serta menelusuri latar belakang pelaku. Peristiwa ini kembali menyorot isu keamanan di lingkungan sekolah serta akses terhadap senjata api yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja di Sao Paulo, Brasilia turun ke jalan untuk menuntut penghapusan sistem kerja 6 hari dalam sepekan. Masa mendesak pemerintah agar memberikan jatah libur 2 hari libur berurutan tanpa mengurangi upah bulanan mereka. Gelombang protes pekerja memadati jalan kota Sao Paulo pada Rabu waktu setempat. Dengan membawa bendera dan berbagai atribut, massa yang terdiri dari serikat buruh serta berbagai gerakan sosial ini menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja 6:1. Sistem ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi pekerja di sektor perdagangan, jasa, dan platform digital. Para protestan menyatakan jadwal kerja yang padat telah merampas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan berkeluarga, hingga waktu rekreasi. Menanggapi hal tersebut, Presiden Brasilia, Luiz Inácio Lula da Silva, telah mengirimkan rancangan undang-undang ke Kongres untuk menghapus sistem kerja tersebut. Pemerintah mengusulkan pengurangan jam kerja mingguan dari 44 jam menjadi 40 jam tanpa adanya pemotongan gaji. Saat ini, Kongres Brasilia sedang melakukan analisis terhadap amandemen konstitusi untuk mewujudkan hak libur 2 hari bagi seluruh pekerja. Contra 6x1 para derrubar essa escala desumana e estou aqui principalmente porque eu acho que a juventude precisa ter direito ao futuro. Hoje é uma escala que condena os nossos jovens de poderem ter um mercado de trabalho digno, trabalham nos trabalhos mais precarizados, nos aplicativos, na escala 6x1. Então é um ato tanto para defender o presente agora dos trabalhadores, mas também para defender o futuro da juventude. Nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que é preciso ter vida além do trabalho. A escala 6x1 faz com que praticamente as pessoas só vivam para trabalhar e dormir. Não existe lazer, não existe cultura, a pessoa não pode se dedicar à educação. Então nós entendemos que essa é uma luta importante. O fim da 6x1 significa mais tempo para lazer, mais tempo para cultura, para tempo livre mesmo. Isso é muito importante e nós acreditamos que a mobilização popular pode fazer com que o Congresso Nacional, de uma vez por todas, vote e derrube a 6x1. E hoje a gente está aqui reunido com uma série de movimentos sociais porque é um dia nacional de mobilização pelo fim da escala 6x1. É uma pauta bastante urgente, né, nos movimentos sociais, agora que está sendo encantada também pelo governo Lula, que é de redução da jornada. A gente entende que isso tem uma urgência, uma necessidade, uma validade no momento atual, porque a carga de trabalho, a jornada de trabalho alta, ela sobrecarrega sobretudo as mulheres e as mulheres negras, e é perfeitamente possível e necessário que essa redução da jornada venha para trazer não só qualidade de vida, tempo, mas também saúde para os trabalhadores. Selain tuntutan jam kerja, massa juga mendesak peningkatan hak bagi pekerja digital, penguatan perlindungan kerja formal, serta tindakan tegas dalam memerangi feminisida. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemenang pemilu Hungaria Peter Magyar bertemu dengan Presiden Tamas Sulyok untuk membahas pembentukan pemerintahan yang baru. Keduanya bertemu di Istana Negara Sandor. Pemimpin oposisi Hungaria sekaligus pemenang pemilu Peter Magyar melakukan pertemuan dengan Presiden Tamas Sulyok di Istana Sandor, Budapest, sebagai bagian dari proses awal transisi kepemimpinan nasional. Pertemuan ini membahas kemungkinan waktu pembentukan pemerintahan baru di Hungaria pasca hasil pemilu terbaru yang mengubah konstelasi politik di negara tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Magyar terlihat bersama Presiden menikmati pemandangan kota Budapest dalam suasana yang terlihat santai namun syarat makna politik. Dalam momen tersebut, Magyar juga terlihat menyapa Perdana Menteri Viktor Orban yang berada di balkon gedung Karmelita dengan gestur yang menarik perhatian publik. Interaksi singkat ini menjadi perhatian publik di tengah transisi politik di negara tersebut yang tengah memasuki fase perubahan kepemimpinan.
Hingga saat ini proses pembentukan pemerintahan baru masih terus berlangsung seiring dengan dinamika politik pasca pemilu dan negosiasi antar kelompok politik yang masih berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah video viral menunjukkan aksi sebuah robot humanoid yang juga mengejar babi hutan di ibu kota Polandia, Warsawa. Robot humanoid ini pun menarik perhatian warga dunia. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan aksi unik seorang robot humanoid yang mengejar sejumlah babi hutan di wilayah perkotaan Warsawa dan langsung menarik perhatian warga serta pengguna internet di berbagai negara. Robot tersebut diketahui bernama Edward Warchoki yang dikembangkan sebagai robot humanoid dan kini menjadi figur influencer di Polandia dengan konten-konten unik yang menampilkan interaksi di ruang publik. Edward merupakan robot jenis Unitree 1 yang diproduksi di China, namun dikembangkan dengan karakter dan kepribadian lokal sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Aksi robot ini menjadi perhatian publik karena menampilkan interaksi unik antara teknologi dan lingkungan alam yang jarang terjadi di kawasan perkotaan. Video tersebut terus menyebar dan menjadi perbincangan di berbagai platform digital dengan beragam reaksi dari warganet yang menilai aksi tersebut menarik dan tidak biasa. Fenomena ini menunjukkan perkembangan teknologi robotik yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta membuka peluang baru dalam interaksi antara manusia dan mesin di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengatakan bahwa lembaga internasional dan investor global menilai positif kebijakan fiskal Indonesia. Penilaian tersebut datang dari International Monetary Fund, Bank Dunia, serta sejumlah investor global. Mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyampaikan bahwa lembaga internasional dan investor global memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini muncul setelah serangkaian pertemuan yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Purbaya, International Monetary Fund, Bank Dunia, serta investor global menilai Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kehati-hatian fiskal. Awalnya sejumlah investor seperti Goldman Sachs dan Fidelity Investment mempertanyakan komitmen tersebut, namun akhirnya merespon positif setelah mendapat penjelasan komprehensif dari pemerintah. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level lebih tinggi lagi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. Purbaya optimistis hasil pertemuan ini akan mendorong peningkatan arus modal asing ke Indonesia, baik pada instrumen pendapatan tetap maupun ekuitas. Selain itu, International Monetary Fund dan Bank Dunia juga menunjukkan ketertarikan terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai kuat di tengah ketidakpastian global, bahkan membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perahu nelayan terbalik di perairan Nusa Lembongan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya.
Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Istana Wakil Presiden. Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Wapres Gibran Rakabuming menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI di Istana Wakil Presiden. Sejalan dengan semangat kolaborasi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Ia juga mendorong agar IPMI dapat mengambil peran strategis dalam menjangkau serta mengakselerasi pemanfaatan program-program tersebut hingga ke tingkat daerah. Saya sangat berterima kasih karena Mas Wapres menyambut baik keberadaan dan eksistensi IPMI di seluruh Indonesia dan luar negeri. Arahannya salah satunya kami bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena stimulasi bantuan untuk para pelaku UMKM itu sudah ada sebetulnya dari pemerintah pusat, ya, tinggal kami menangkapnya di wilayah-wilayah di daerah-daerah itu sendiri yang pertama. Lalu beliau juga insya Allah akan mengikhtiarkan dari sisi sarana dan fasilitas pemasaran yang tidak memberatkan para pelaku UMKM untuk bisa mendisplay produk-produknya, karena inilah yang kami sampaikan ke Pak Wapres, dan alhamdulillah Pak Wapres juga insya Allah akan memediasi terkait dengan apa yang kami sampaikan. Ketua Umum IPMI, Ingrid, menyampaikan bahwa Wapres menyoroti pentingnya dukungan dari sisi pemasaran bagi pelaku UMKM. Menurut Wapres, pemerintah terus berupaya menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif dan tidak memberatkan, sehingga produk-produk lokal dapat lebih mudah diakses pasar dan memiliki daya saing yang kuat. Melalui pertemuan ini, Ingrid berharap kolaborasi antara pemerintah dan IPMI dapat semakin memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha perempuan. Dengan demikian, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus meningkat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 15 April 2020. Wapres mengapresiasi peran PKM dalam menyuarakan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan sumber daya manusia, termasuk melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sejalan dengan hal itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 15 April 2026. Dalam audiensi ini, PGM menyampaikan sejumlah isu strategis antara lain usulan penguatan pelatihan berbasis teknologi, termasuk di bidang kecerdasan artifisial atau AI dan robotika, sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi guru madrasah. Pak Wapres sudah memberikan sinyal bahwa program itu harus kita lakukan. Bahkan saya mengusulkan bahwa pelatihan itu kita tiap-tiap provinsi, sehingga ada nilai keadilan bagi guru-guru madrasah, peningkatan kualitasnya bukan tertumpuk di Pulau Jawa saja, tetapi kualitas guru madrasah di wilayah timur, tengah, barat juga sama-sama meningkat. Dan insya Allah oleh Pak Wapres itu akan menjadi pertimbangan, mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dilaksanakan. PGM juga mengemukakan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk terkait peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Menanggapi hal ini, Wapres mengapresiasi peran PGM dalam menyuarakan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa berbagai masukan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas guru. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru madrasah di seluruh Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggandeng sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Program ini mencakup pembangunan rumah susun subsidi di Bekasi hingga hunian tetap bagi warga yang terdampak bencana.
pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 15 April menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas penyediaan hunian layak melalui kerjasama dengan sektor swasta, salah satunya pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Ia menjelaskan proyek tersebut merupakan kolaborasi pemerintah swasta dan lembaga pembiayaan yang telah dimulai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan sekitar 30 hektar, serta berpotensi menyediakan hingga 141.000 unit hunian secara bertahap untuk mendukung program 3 juta rumah. Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan 30 hektar yang telah clear. Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan pendekatan gotong royong. Terakhir sudah dilakukan serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026. Selain itu, pemerintah juga membangun hunian tetap bagi warga terdampak bencana sebanyak 2.603 unit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bersama dengan Yayasan Buddha Suci, dengan capaian awal penyerahan 120 unit rumah di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya pemerintah dalam meningkatkan akses rumah layak huni di Papua terus dilakukan. Sejumlah program strategis disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyampaikan pemerintah menargetkan program bedah rumah 21.000 unit di seluruh provinsi Papua. Marwarar menyebutkan setiap daerah diperkirakan mendapatkan alokasi lebih dari 500 unit rumah. Lebih lanjut, Marwarar menegaskan program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menjawab kebutuhan hunian layak di Papua. Pertama, ada program bedah rumah seperti tadi arahan Pak Mendagri, minimal 21.000. Ya, kabupaten kota di Papua ada 6 provinsi, ada 42 kabupaten kota. Jadi dikali 500, 21.000. Minimal 500 per kabupaten kota, itu pasti lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, kur perumahan. Ya, Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama membuat kur perumahan bagi UMKM 100 juta ke bawah, nggak pakai jaminan, dan bunganya hanya 0,5%. Setahun 6%. Harusnya tidak ada lagi rentenir di tanah Papua. Itu program yang luar biasa. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan program bedah rumah di Papua dengan target minimal 21.000 unit merupakan langkah besar pemerintah. Tito menilai program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam menangani kebutuhan hunian di Papua dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan atas realisasi program tersebut. Kalau mengandalkan dari APBD nggak mungkin bisa. Ya, bayangin di Papua itu kan ada 6 provinsi, 42 kabupaten kota. Kalau kita secara ini aja lah, mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten kota kan lebih kurang hampir 500 itu. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten kota yang ada di sana. Nah ini tapi pekerjaan ini ditangani oleh Menteri Perumahan Pak Ara Sirait. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah diantaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua. Makasih. Tanah Papua. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga terus memperkuat program transmigrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Transmigrasi kini menjalankan 2 strategi utama, yakni revitalisasi dan transformasi kawasan transmigrasi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan program transmigrasi mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
Program revitalisasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan serta perbaikan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi dalam jangka pendek. Sementara itu, program transformasi diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan di masing-masing wilayah, seperti sektor pertanian dan perkebunan yang berorientasi hingga ke pasar ekspor. Sejak awal, kami ingin memastikan bahwa transmigrasi ini benar-benar bisa menghadirkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang ada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jika disederhanakan, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah menjalankan 2 program. Yang pertama, revitalisasi. Yang kedua, transformasi. Bisa dijelaskan bahwa program revitalisasi itu sifatnya lebih jangka pendek, lebih fokus pada memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama melalui pembangunan dan atau perbaikan infrastruktur dasar, fasilitas yang menunjang kehidupan yang lebih baik tersebut. Menko AHY pun berharap melalui strategi revitalisasi dan transformasi ini, kawasan transmigrasi dapat berkembang lebih maju serta menjadi penggerak ekonomi baru di berbagai daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpa TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 109 warga terdampak banjir di sejumlah wilayah di Bandar Lampung pada Selasa malam 14 April 2020. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah kota sejak sore hingga malam hari. Itu siapa sih? Tim SAR gabungan mengevakuasi 109 warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Selasa malam 14 April 2026. Proses penyelamatan berlangsung dramatis di tengah genangan air yang sempat mencapai ketinggian sekitar 1,2 meter. Banjir dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kota sejak sore hingga malam hari. Akibatnya sejumlah kawasan terendam, salah satunya di Jalan Abimanyu, Kelurahan Jagabaya 1, Kecamatan Waihalim yang menjadi titik prioritas evakuasi. Selain evakuasi, tim SAR juga melakukan pemantauan dan bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya laporan tambahan dari warga. Operasi SAR akhirnya dihentikan pada Rabu dini hari 15 April 2026 sekitar pukul 2:25 waktu Indonesia Barat setelah kondisi air berangsur surut dan tidak ditemukan lagi warga yang membutuhkan pertolongan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 3 kapal asing berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka. Menggunakan armada kapal pengawas Barakuda 01 dan juga Hiu 01 dilakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Menggunakan armada kapal pengawas Barakuda 01 dan Hiu 01, petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PSDKP-KKP, langsung mengejar 3 kapal asing yang terdeteksi di layar radar. Upaya peringatan lewat pengeras suara yang tidak digubris membuat petugas harus melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara. Dari 3 kapal berbendera Malaysia yang berhasil ditangkap, petugas mengamankan sejumlah awak kapal dengan 3 orang diantaranya berkeluarga negaraan Myanmar. Selanjutnya, 2 kapal dibawa ke pangkalan PSDKP Batam, sedangkan 1 kapal lainnya dibawa ke pangkalan PSDKP Belawan untuk proses penyidikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Bung Nugroho Saksono menyebutkan, ketiga kapal dengan nomor lambung PKFB 172, PKFB 1751, dan PKFB 4790 ditangkap karena terdeteksi beroperasi secara ilegal mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari penindakan tersebut mencapai 20,2 miliar rupiah. Kapal armada kami, Barakuda 01 dan
U01 beroperasi di Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka mendeteksi ada 3 kapal asing. 3 kapal asing beroperasi di wilayah kita. Kita kejar, tertangkap masih di wilayah kita. Nah, ini kapal-kapalnya PKFB 172, PKFB 1751 dan PKFB 4790. Ini menunjukkan apa? Di perbatasan tersebut, Selat Malaka nih rawan kalau nggak kita jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan kami meskipun menjaga tadi pulau-pulau di laut pun terhadap illegal fishing tidak boleh lengah. Dan kami buktikan ketiga kapal tersebut kami tangkap, 2 kami bawa ke Batam, yang 1 kami bawa di Belawan, pangkalan kami untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan data KKP sejak Januari hingga April 2026, total sebanyak 39 kapal pencuri ikan telah ditangkap di perairan Indonesia yang terdiri dari 3 kapal asing dan 36 kapal berbendera Indonesia dengan akumulasi potensi kerugian negara mencapai 69,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu nelayan dilaporkan mengalami kecelakaan laut hingga terbalik akibat terhempas ombak di perairan Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Bali. Seluruh korban yang berjumlah 8 orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Sebuah perahu nelayan terbalik akibat dihantam ombak di perairan Nusa Lembongan, Bali pada Selasa malam 14 April 2026. Sebanyak 8 orang yang berada di atas perahu berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat. Insiden terjadi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah ketika perahu berangkat dari Pulau Serangan menuju perairan Nusa Penida untuk mencari ikan. Saat perahu terbalik, para korban bertahan di atas badan perahu sebelum meminta bantuan. Hingga sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian tengah, seluruh korban ditemukan selamat berjarak 8,6 nautical mil dari Pelabuhan Benoa. Mereka kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Benoa dan tiba pukul 21.50 waktu Indonesia bagian tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Timur resmi menutup tempat pembuangan sampah atau TPS liar di kawasan Kampung Rawadas, Pondokopi. Penutupan ini dilakukan guna menjaga kebersihan lingkungan dan estetika kota, mengingat lokasi tersebut bukan merupakan tempat pembuangan resmi. Suasana di kawasan Kampung Rawadas, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi aktivitas warga yang membawa kantong sampah ke area ini. Sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Sandimas, hingga petugas keamanan TPU disiagakan di titik bekas TPS tersebut. Penjagaan ketat ini dilakukan setelah adanya instruksi resmi terkait penutupan total TPS Kampung Rawadas. Petugas berpatroli dan berjaga secara bergantian untuk memastikan tidak ada warga yang bandel atau kucing-kucingan dengan petugas untuk membuang sampah pada malam hari. Sebelumnya lokasi ini kerap dikeluhkan karena menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta area pemakaman umum di sekitarnya. Selain penjagaan, sejumlah spanduk larangan dan garis pembatas juga telah dipasang di lokasi. Warga diimbau untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan mengikuti prosedur pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. Ini kita giat dari sore sampai pagi dalam rangka pengamanan dan penjagaan di bekas TPS Rawadas RW 02 agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah di sini karena sudah ditutup oleh pihak kelurahan. Penjagaan ini akan berlangsung berapa lama? Terus ada sanksi apa ya nanti kedapatan ada warga yang masih membandel buang sampah? Untuk penjagaan ini, untuk jangka waktunya tidak ditentukan, tergantung dari pimpinan. Dan untuk jika ada warga yang membuang sampah di sini, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada tentang kebersihan dan tata sampah. Untuk masyarakat yang tutupnya ini, gimana untuk membuang sampahnya nih? Untuk selanjutnya masyarakat yang ingin membuang sampah, kita sudah koordinasi ke pihak RW dan Ketua RT sudah mengurus untuk pembuangan sampah oleh masyarakat.
Dari Jakarta Timur, Nanitio Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Metro Depok menggerebek dan juga mengamankan seorang pelaku penyuntikan gas subsidi ilegal. Pelaku sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Berdasarkan informasi masyarakat, tim Opsnal Krimsus Polres Metro Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait adanya praktik haram penyuntikan gas LPG bersubsidi. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan pelaku berinisial MS saat sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengungkapkan pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg. Made Gede Oka Utama menambahkan, pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak Rp120.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijualnya. Penindakan atau pengungkapan praktik ilegal penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar gas ataupun LPG dan atau perlindungan konsumen. Jadi kami dapat sampaikan kami menangkap ataupun melakukan pengungkapan di wilayah Depok Baru, di wilayah masuk Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Untuk tersangka yang kita amankan dengan inisial MS, umur 44 tahun. Kemudian modusnya adalah tersangka mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kronologi singkatnya, bahwa tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan, kemudian mendapati informasi dari masyarakat bahwa di TKP adanya praktik ilegal mengenai pengoplosan ataupun dapat kita sampaikan penyuntikan gas subsidi dari 3 kg ke tabung gas 12 kg. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40 tentang penyalahgunaan gas LPG dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sinergi TNI dan juga masyarakat terus dilakukan dan diperkuat dalam percepatan pembangunan infrastruktur. 2 proyek jembatan di Aceh Selatan kini terus dikebut agar segera dimanfaatkan warga. Pembangunan infrastruktur di Aceh Selatan terus dipercepat melalui sinergi TNI dan masyarakat. 2 jembatan strategis masing-masing di Desa Pasirasian, Kecamatan Pasiraja, dan Ketapang 3, Desa Raket, Kecamatan Trumon, kini menunjukkan progres signifikan. Di Pasirasian, pekerjaan telah memasuki tahap pemasangan tapak kepala jembatan sebagai bagian penting struktur konstruksi. Sementara di Ketapang 3, proses pembangunan jembatan Armco difokuskan pada pengecoran pondasi di sisi kiri dan kanan jembatan. Seluruh proses dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan personel TNI dan warga setempat. TNI Angkatan Darat menegaskan pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Diharapkan kedua jembatan yang dibangun dapat segera rampung dan memberikan dampak positif bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah buka 35.000 loker koperasi nelayan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Pemerintah resmi meluncurkan kebijakan label nutrisi Nutri-Level pada produk makanan dan juga minuman. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat agar lebih mudah memilih produk yang lebih sehat. Tingginya kasus penyakit kronis jantung, stroke, serta diabetes membuat pemerintah akhirnya meluncurkan kebijakan pencantuman Nutri-Level pada produk makanan. Pasalnya, konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL di Indonesia menjadi salah satu penyebab penyakit dengan kematian tinggi dan pengeluaran biaya yang besar.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi meluncurkan kebijakan pencantuman label Nutri-Level di Jakarta. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan informasi sederhana terkait kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk kemasan. Menurut Menkes, konsumsi berlebih gula, garam, dan lemak menjadi salah satu penyebab utama penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan ginjal. Label Nutri-Level akan ditampilkan dalam bentuk huruf dan warna, mulai dari A hingga D. Level A berwarna hijau tua menandakan produk lebih sehat, sementara level D berwarna merah menandakan produk yang perlu dibatasi konsumsinya. Kebijakan ini masih bersifat sukarela pada tahap awal, dengan masa transisi selama 2 tahun bagi pelaku usaha untuk menerapkannya di kemasan produk. Pemerintah berharap melalui label ini, masyarakat dapat lebih mudah membandingkan dan memilih produk yang lebih sehat tanpa harus membaca tabel gizi secara rinci. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular di Indonesia dengan menekan konsumsi berlebih gula, garam, dan lemak. Saya dan BPOM, Menkes dan BPOM akan mengeluarkan kebijakan mengenai cantuman label gizi atau Nutri-Level. Teman-teman sudah pernah lihat dan kalau salah di Singapura sempat ramai itu setahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi Indonesia nggak boleh terlalu jauh lah tertinggal gitu ya, supaya kita bisa dekat. Nah, bedanya kalau Kementerian Kesehatan itu mengatur yang pangan siap saji, jadi yang dibikin disajikan, sedangkan BPOM itu mengatur pangan olahan atau yang kemasan. Itu wewenangnya BPOM. Dan pada hari ini Kemenkes sudah menyusun keputusan Menteri Kesehatan, BPOM juga sudah bikin peraturan BPOM yang sekarang sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum, dan kebijakan kita berdua ini di KKSK yang sebelumnya sudah kita selaraskan dan kita tunjukkan untuk apa? Untuk bisa membantu BPJS. Terutama kenapa? Karena gula, garam, lemak ini adalah penyebab kematian, penyebab penyakit yang kematiannya tinggi dan juga biayanya tinggi. Jadi tadi kita baru lihat jantung di atas, ginjal itu naiknya tinggi sekali, stroke juga besar biayanya. Itu adalah penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh konsumsi berlebihan dari gula, garam, dan lemak. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan POM, Taruna Ikrar menjelaskan mengenai 4 variabel abjad pada Nutri-Level tersebut, mulai dari hijau tua atau variabel A yang dinyatakan sehat, hingga warna merah dengan variabel D yang berarti konsumsi GGL perlu dibatasi. Hubungannya dengan kemasan, olahan, dan sebagainya, tentu itu adalah kewenangannya Badan POM. Dan kami telah membuatnya dalam bentuk variabel yang kita sebut abjad A, B, C, D, seperti tadi, mirip juga dengan Menteri Kesehatan, dan dengan tergantung juga dosis atau parameter gramnya. Kalau yang rendah dan sehat A berarti hijau tua, kemudian yang berikutnya masih sesuai dengan standar kesehatan itu B berarti hijau muda, kemudian C itu sudah mulai warnanya berubah, warna kuning, concern. Terus kalau merah berarti sudah melebihi takaran yang seharusnya. Dengan penerapan Nutri-Level, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih makanan demi menjaga kesehatan jangka panjang. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa program makan bergizi gratis telah berkembang menjadi penggerak utama ekosistem ekonomi, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Hal tersebut diungkapkan Menko dalam kegiatan 1 tahun perjalanan makan bergizi gratis pada Kamis 16 April. Hal tersebut diungkapkan Menko Muhaimin Iskandar dalam kegiatan 1 tahun perjalanan makan bergizi gratis dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis siang. Muhaimin juga mengungkapkan bahwa keberhasilan percepatan program MPG tidak terlepas dari dukungan investasi yang signifikan dengan nilai investasi yang juga mencapai puluhan triliun rupiah. Kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor publik dinilai mampu mempercepat implementasi program sekaligus memperluas dampaknya. Menko Muhaimin juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa aliran anggaran program MPG dapat menjadi siklus ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
Lebih lanjut, Menko Muhaimin menekankan pentingnya pemberdayaan petani, peternak, dan juga pelaku usaha lokal sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendorong pelaku usaha di desa agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, ini sebagai bagian agar seluruh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang kita syukuri terus-menerus mengalami penyempurnaan, mengalami perbaikan agar mengarah kepada terbangunnya ekosistem ekonomi rantai pasok yang benar-benar bisa melahirkan pengusaha baru, UMKM yang tumbuh, produksi lokal yang terus-menerus semakin variatif dan produktif. Di sisi yang lain, kita ingin program makan bergizi gratis ini semakin berkualitas bisa dinikmati oleh para siswa-siswi kita secara merata. Dan kita semua bisa menyaksikan bagaimana siswa-siswi kita telah mengalami berbagai perubahan menu makan yang sempurna dari berbagai pengalaman 1 tahun ini. Tentu kerja keras semua pihak dan disiplin SPPG di dalam menyadari bahwa dialah ujung tombak dari agen upaya membangun ekosistem ekonomi itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 1 tahun perjalanan pelaksanaan program makan bergizi gratis menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat disebut telah memberikan dampak nyata, terutama dalam penyediaan sarana dan keterlibatan pelaku usaha lokal. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, menyebut sebanyak 27.066 SPPG telah terverifikasi selama 1 tahun pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut, lebih dari 25.000 SPPG sudah beroperasi dan aktif melayani masyarakat. Seluruh SPPG yang beroperasi ini dijalankan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak ada satupun SPPG yang dibangun melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sony, jika menggunakan skema pengadaan, setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan biaya antara 40 hingga 54 juta rupiah. Terlebih, dengan jumlah mencapai 27.000 unit, tentu anggaran yang dibutuhkan akan sangat besar. Selain itu, lebih dari 119.000 pemasok atau supplier setiap hari terlibat dalam pengiriman bahan kebutuhan SPPG, dan para supplier tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari koperasi, BUMD, hingga pelaku UMKM. 1 tahun program MBG berjalan, ya, potretnya tadi malam sudah tercapai 27.066 SPPG yang terverifikasi dan 25.000 lebih diantaranya sudah operasional. Dan ini berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, ini adalah satu wujud konkret yang pertama. Karena 27.000 SPPG tersebut seluruhnya memberdayakan masyarakat. Tidak ada satupun yang saat ini operasional diadakan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Selain membutuhkan tenaga yang banyak, membutuhkan biaya yang banyak antara 40 sampai 54 triliun ya dibutuhkan untuk pengadaan 27.000 SPPG. Namun dengan memberdayakan masyarakat, alhamdulillah tidak ada 1 rupiah pun sampai saat ini SPPG yang operasional yang menggunakan APBN. Kemudian yang kedua, lebih dari 119.000 supplier setiap hari mengirim bahan-bahan kebutuhan SPPG. Ini juga merupakan wujud konkret dari pemberdayaan masyarakat. Badan Gizi Nasional dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat berharap dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, diharapkan kesiapan para supplier dapat semakin meningkat dan mendukung keberlanjutan program. Program MBG juga diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pengusaha UMKM. Perluasan akses pengusaha UMKM yang dimaksud ialah dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, rantai pasok BUMN, serta kemitraan dengan usaha besar. Ini adalah arahan Pak Presiden Prabowo Subianto
bahwa semua kita harus berkolaborasi kalau kita sepakat ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza menghadiri kegiatan sosialisasi dan konferensi pers Inabayar B2B2G Expo 2026 pada Rabu 15 April 2026. Kegiatan ini merupakan program kolaborasi antara Kementerian UMKM, LKPP, serta Hipindo. Adapun kegiatan Inabayar ini mencakup pameran, bisnis matching, talk show, serta workshop. Dalam sambutannya, Wamen UMKM menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pengusaha UMKM ke dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, rantai pasok BUMN, serta kemitraan dengan usaha besar. Saja ini adalah arahan Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa semua kita harus berkolaborasi kalau kita sepakat ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Wamen Helvi menyampaikan harapannya agar Inabayar B2B2G Expo 2026 mampu memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan penggunaan produk lokal, serta mendorong pemerataan ekonomi dan daya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menetapkan kuota BPJS PBI mencapai 96,8 juta orang di seluruh Indonesia. Anggaran sebesar 4,6 triliun rupiah per bulan pun dialokasikan untuk mendukung program tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR di Jakarta pada Rabu 15 April menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan kuota penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 96,8 juta jiwa secara nasional. Untuk mendukung program tersebut, anggaran disiapkan melalui APBN mencapai 4,6 triliun rupiah per bulan atau sekitar 48,7 triliun rupiah per tahun. Gus Ipul juga menjelaskan dana tersebut disalurkan setiap bulan oleh Kementerian Kesehatan ke BPJS sebagai alokasi BPI Jaminan Kesehatan. Peserta BPI berasal dari masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 5 berdasarkan data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 23,8 juta jiwa. Nilai rupiahnya setiap bulan yang disetor oleh Kementerian Kesehatan ke BPJS 4 triliun lebih per bulannya dan selama setahun 48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk BPI JK. Kita ini sangat dinamis. Pemerintah kini menyusun distribusi kuota agar merata di setiap daerah sesuai dengan tingkat kemiskinan. Sementara itu, penonaktifan 11 juta peserta pada Februari 2026 dilakukan karena ketidaksesuaian data. Namun hingga April 2026 sebanyak 2,15 juta peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema kepesertaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, sebanyak 2,1 juta peserta BPJS Kesehatan PBI yang sempat dinonaktifkan telah direaktivasi dan dialihkan ke sejumlah segmen kepesertaan. Dari jumlah tersebut, 1,4 juta beralih ke bantuan pemerintah daerah, sementara 388.000 menjadi peserta mandiri. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 2,15 juta peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang sempat dinonaktifkan telah direaktivasi dan dialihkan ke sejumlah segmen kepesertaan. Data ini disampaikan oleh Menteri Sosial Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta, Rabu 15 April, sebagai hasil proses validasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dari total tersebut, 305.864 orang kembali aktif sebagai PBI Jaminan Kesehatan Pusat, 1,4 juta beralih menjadi penerima bantuan pemerintah daerah, sementara sisanya masuk kategori peserta mandiri, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Aktif kembali pada segmen PBI JK ada 305.864 penerima manfaat. Jadi mereka melakukan reaktivasi dan kembali menjadi peserta PBI. Karena kami pada dasarnya tetap memberikan kesempatan untuk melakukan reaktivasi. Ya, jadi ini tetap bisa dilakukan, tapi di dalam 3 bulan ini diharapkan ada refreshing dari data oleh teman-teman di BPS dan dibantu oleh Kemensos agar apa? Agar itu tadi, prinsip keadilan tadi terjadi. Proses reaktivasi ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial, di mana warga kategori desil 1 hingga 5 tetap menjadi prioritas penerima PBI, serta memberikan kesempatan koreksi data bagi masyarakat yang berhak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang meninjau kondisi penataan kawasan kumuh Kampung Nelayan. Peninjauan ini juga digelar untuk memastikan program revitalisasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi terkini dari penataan ulang Kampung Nelayan yang sebelumnya berada dalam kondisi kawasan kumuh. Peninjauan ini digelar untuk memastikan program revitalisasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Adapun skema pembayaran hunian baru ini diterapkan lebih ringan, yakni Rp140.000 setiap seminggu selama kurang lebih 4 tahun. Proyek revitalisasi di kawasan ini turut menggunakan material genteng untuk atap, sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk program gentengisasi rumah di Indonesia. Dan tadi kita lihat secara langsung, jauh lebih baik dan mereka senang, nyaman, ada yang sudah punya warung dan sebagian sudah kontan, tetapi yang meringankan adalah, maksudnya sudah tidak lagi tanggungan, tetapi yang meringankan karena ini bisa nyicil. Betul, Pak. Seminggu itu kurang lebih 140 ribuan rupiah satu minggu, jadi tenornya kurang lebih 4 tahun ke depan. Jadi ini adalah sesuatu yang ringan dan semakin terjangkau bagi masyarakat yang ada di sini. Sebagian sudah menambah sendiri jumlah kamarnya, termasuk memperluas dapur, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menjelaskan, revitalisasi ini menjadi bagian dari Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan kedepannya akan diisi oleh Koperasi Desa Merah Putih, serta pengelola baru hasil rekrutmen nasional KNMP. Yaitu ada Kampung Nelayan Merah Putih, di sini ada penghuninya, dan ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nanti kita akan kolaborasi, dan alhamdulillah kemarin Pak Menko sudah di-launching untuk rekrutmen para pengelola Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Jadi secara bertahap ini akan diisi pegawai-pegawai ataupun pengelola dari Kampung Nelayan Merah Putih yang dikawinkan nanti atau disatukan dengan Koperasi Desa Kelurahan. Di sisi pengguna anggaran, pemerintah Kabupaten Tangerang menjalin kolaborasi bersama Koperasi Mitra Duafa, Habitat for Humanity, dan masyarakat setempat. Jadi anggaran yang dibutuhkan pada saat kita menata, mendirikan rumah-rumah yang ada di Tanjung Adem ini, totalnya jumlahnya sekitar 13 miliar. Jadi 5,5 support dari Habitat, 6 miliar lebih juga dari kabupaten, dari koperasinya 2,2. Jadi totalnya 13 miliar dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Dari Banten, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih tanpa jalur orang dalam. Ia memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan juga hanya memilih kandidat terbaik. Pemerintah menegaskan proses rekrutmen nasional untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa praktik orang dalam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada jalur khusus, titipan, maupun jaminan kelulusan dalam seleksi yang dibuka untuk 35.476 formasi tersebut. Pendaftaran hanya dilakukan secara terpusat melalui phtc.panselnas.go.id tanpa biaya, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta seleksi ketat untuk memilih kandidat terbaik. Jadi tidak ada biaya apapun, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, itu berarti bohong. Artinya kalau yang pelayak yang bagus dia akan dapat, kalau dia akan cari yang terbaik dia tentu akan dapat. Menko Pangan menambahkan bahwa pemerintah mengajak masyarakat untuk mengawal proses rekrutmen agar berjalan jujur dan objektif, sekaligus memastikan peserta yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi untuk mengelola program di tingkat desa dan kelurahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah membuka 35.000 lowongan kerja untuk Koperasi Desa dan juga Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih. Peserta yang lolos akan berstatus pegawai BUMN dengan kontrak kerja tertentu. Melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia. Ikut serta dalam pengelolaan koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih
dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional resmi membuka rekrutmen 35.476 tenaga kerja untuk mengelola koperasi desa dan juga kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih. Peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan sebagai pegawai badan usaha milik negara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun untuk mendukung operasional program. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rekrutmen ini juga terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dengan IPK minimal 2,75 usia maksimal 35 tahun, serta pendaftaran dilakukan secara gratis melalui situs resmi hingga 24 April 2026. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia. Ikut serta dalam pengelolaan koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kami tegaskan seluruh Tamsari tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, itu berarti nipu, bohong. Koperasi Desa Merah Putih yang akan jadi bulan Juni-Juli ini kan kira-kira 30 sampai 40-an ribu. Maka bertahap. Totalnya kan 80.000 Kopdas itu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama mengambil kebijakan menggratiskan transportasi umum untuk menekan angka konsumsi bahan bakar minyak. Ketua Umum MTI Haris Muhammadun juga mengatakan lonjakan harga energi bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan sistem transportasi umum di Indonesia. Masyarakat Transportasi Indonesia mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama mengambil kebijakan untuk menggratiskan transportasi umum untuk menekan angka konsumsi bahan bakar minyak. Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan lonjakan harga energi bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan sistem transportasi umum di Indonesia. Menggratiskan transportasi umum dalam periode tertentu akan menciptakan kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi umum. Kan bisa melibatkan angkutan umum itu kan macam-macam nih. Ada angkutan umum yang sekarang reguler sudah beroperasi. Kemudian juga ada angkutan pariwisata, ya kan? Juga ada angkutan sewa, angkutan karyawan. Nah, kalau perlu demi efisiensi energi, demi semuanya bisa melakukan aktivitas, ya kan, mobil-mobil angkutan personel misalnya dari TNI, dari Polri, dari institusi lain-lain kan bisa dilakukan juga untuk kebakaran seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kombinasi kebijakan, misalnya ada WFH, itu dikombinasikan dengan tadi stimulus untuk angkutan umum. Katakanlah kalau Jakarta, Pak Joko tadi udah Jakarta digratiskan juga sebulan seperti di Melbourne, karena sudah bagus. Nah, kemudian Jawa Tengah juga sudah ada Trans Jateng, ada Trans Semarang, Batik Solo Trans, ada Solo, Trans Jatim, ada Banjar Bakula, ada yang lain-lain. Tergantung, ini adalah keberanian kita. Kita jangan hanya membatasi pergerakan, tetapi juga kita fasilitasi pembangunan yang semestinya ada. Nah, di daerah yang jangka pendeknya tadi gini, kenapa sih MTI kok mengusulkan juga ada stimulus angkutan umum yang di Jakarta maupun di daerah itu paling tidak sebulan lah gratis. Nah, kalau sudah ada sebulan gratis, paling tidak orang ada experience untuk melakukan perjalanan dengan angkutan umum. Misalnya shifting dari kendaraan pribadi, oh ya saya akan ngirit. Kalau enggak nanti saya nggak bisa angkut transportasi saya terlalu tinggi. Maka dengan stimulus gratis selama 1 bulan, yang terjadi akhirnya dia, oh ternyata enak nih saya naik angkutan umum. Akhirnya menjadi habit, jadi kebiasaan. Lebih lanjut, Haris menjelaskan ketika masyarakat sudah terbiasa menggunakan transportasi umum, baru langkah selanjutnya memperkuat armada untuk mengakomodir permintaan masyarakat. Dari Jakarta, Yomalau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kisah calon haji membuka mata tentang perjuangan dan doa seperti seorang tukang tempe eceran yang berjualan emperan di Pasar Induk Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Puri Ahmad Musail akhirnya bisa berangkat haji setelah menabung selama 25 tahun. Niat kuat disertai usaha dan diyakini dalam doa-doa yang dipanjatkan menghasilkan buah kesabaran tak ternilai bagi pedagang tempe eceran di Pasar Induk Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang bernama Puri Ahmad Musail atau yang lebih akrab dipanggil Umu Puri. Perjuangannya menabung selama 25 tahun akhirnya membuahkan hasil. Namanya tercatat sebagai calon jemaah haji yang hendak diberangkatkan ke Tanah Suci pada 26 April mendatang. Meskipun keuntungan dari berjualan tidak menentu, lansia yang kini berusia 61 tahun itu tetap menyisihkan sisa keuntungan sebesar 30.000 per hari tanpa jeda dalam waktu yang cukup lama. Warga Kecamatan Garawagi, Kabupaten Kuningan ini memilih hidup sederhana demi mewujudkan keinginannya berhaji daripada harus bolong menabung meskipun hanya 1 hari saja. Ya, saya udah niat dari Sanubari, saya mau berangkat haji. Insya Allah saya nabung tiap hari 30.000, mudah-mudahan tercapai. Dan akhirnya cita-cita udah terlaksana sekarang tahun 2026. Ya, saya sedih, saya orang biasa aja, saya bangga lah, saya bangga sekali saya mau berangkat haji. Insya Allah 2026 saya mau berangkat. Saya profesinya jualan tahu tempe di Pasar Kepuh. Ya ada 25 tahun. Iya, jelas jualannya nabung dikit-dikit dikumpulin. Kalau udah besar ya disimpan di bank. Sepenggal kisah tersebut mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan yang disertai doa akan membuahkan hasil yang sangat didambakan. Jurnalis Simpo TV melaporkan. Niat bersuah foto WNA asal China tewas terseret ombak. Informasi selengkapnya sejenak, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Seorang ABK dievakuasi di Bali karena mengalami gangguan kesehatan di atas kapal kargo MV Atanasia C pada Rabu 15 April 2020. Diketahui korban bernama Tagayom Lorben Tubigon dan berasal dari Filipina. Basarnas Bali melakukan evakuasi medis terhadap seorang anak buah kapal asal Filipina, Tagayom Lorben Tubigon, 37 tahun, yang mengalami gangguan kesehatan di perairan Pelabuhan Benoa. Evakuasi dilakukan dari kapal kargo MV Atanasia C pada Rabu 15 April 2026. ABK Filipina tersebut sakit sejak Minggu 12 April 2026, namun baru dilaporkan setelah melihat kondisinya yang semakin memburuk, ditandai terjadi kejang, tubuh kaku, gemetar, mulut berbusa, serta kehilangan kontrol buang air kecil. Proses evakuasi dilakukan dengan metode penurunan menggunakan kren dan jaring dari kapal menuju rib. Tagayom Lorben Tubigon kemudian dibawa menuju Pelabuhan Benoa untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selanjutnya ia diserahkan kepada agen kapal dan langsung dibawa menggunakan ambulans menuju RS Siloam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai 2 hari dilakukan pencarian seorang warga negara asing asal China yang juga terseret arus ombak di pantai Cibobos, Kabupaten Lebak, Banten, akhirnya ditemukan pada Kamis 16 April 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada radius 500 meter dari lokasi kejadian.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah Sanuhai, seorang warga negara asing asal Cina yang sebelumnya dilaporkan hilang di pantai Cibobos, Kecamatan Cihara. Peristiwa naas ini bermula saat korban bersama 4 rekannya berwisata ke kawasan pantai Karangberem pada Minggu 12 April lalu. Saat sedang asik bermain air dan bersuah foto di tepi pantai, tiba-tiba ombak besar datang dan langsung menyeret tubuh korban hingga ke tengah laut. Operasi pencarian di hari kedua ini membuahkan hasil setelah petugas menggunakan teknologi drone thermal untuk menyisir area perairan. Sekitar pukul 9 pagi, petugas mendeteksi keberadaan korban yang terapung di tengah lautan. Kami tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Ma Chuanpo, umur 28 tahun, asal warga negara China. Ya, lokasi penemuannya itu kami menggunakan pencarian dengan drone payah. Yang awalnya itu tim sudah kita sebar dari arah barat maupun arah timur, dan saat itu dari arah timur anggota tim SAR gabungan ini ada yang melihat tanda-tanda korbannya, Pak. Jadi setelah dia melihat, melaporkan ke tim yang drone, dipastikan dengan drone kita, Pak, ya. Alhamdulillah korban atas nama Ma Chuanpo berhasil kita temukan. Itu lokasinya tidak jauh, Pak, ya, hanya sekitar 2 km dari TKM, titik lokasi hilangnya korban. Korban langsung segera dibawa ke RSUD Malingping, Bapak. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Malingping menggunakan ambulans. Petugas juga menghimbau kepada para wisatawan agar selalu waspada mengingat kondisi ombak di pesisir selatan Lebak yang sulit diprediksi. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat menghilang dan juga tenggelam di perairan anak Sungai Musi, Palembang usai memangkas rambut. Seorang remaja akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan di dasar sungai berjarak 43 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Korban tenggelam di Sungai Keruk yang merupakan anak Sungai Musi di Kelurahan Kemasrindo, Kecamatan Kertapati, akhirnya ditemukan pada Selasa malam 14 April 2026. Peristiwa bermula saat korban berpamitan dengan orang tuanya untuk memangkas rambut pada Senin pagi. Usai mencukur rambut, korban kemudian mandi di sungai bersama 2 orang temannya. Namun saat sedang berenang, tiba-tiba kondisi air pasang hingga menimbulkan arus deras yang langsung menyeret tubuh korban. Kedua rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan, namun gagal karena kuatnya arus air. Diduga karena tidak mahir berenang, korban pun tidak mampu menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jasad korban berada di dasar sungai. Proses pencarian di hari kedua tersebut. Di hari pertama kami melakukan pencarian secara visual dan juga penyelaman di titik awal korban tenggelam. Setelah kami melakukan pencarian dan juga pemantauan, di hari kedua korban kami ketemukan dalam keadaan meninggal dunia sejauh 34 meter. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan aki di Jalan Kapitan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok terbakar pada Selasa 14 Maret 2026. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 3 jam untuk memadamkan api agar tidak merembet ke pemukiman warga. Kobaran api membakar hebat gudang penyimpanan aki di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan gudang. Komandan Regu UPT Cimanggis, Saiful Bahri, mengatakan sebanyak 9 unit mobil pemadam dari 6 UPT dengan total 25 personel diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat mengalami kendala karena kondisi bangunan yang nyaris rubuh serta luasnya area yang terbakar. Setelah berupaya selama 3 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan melakukan proses pendinginan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan api berhasil disekat sehingga tidak merembet ke rumah warga di sekitarnya. Untuk penyebab itu masih dalam tahap penyelidikan, kita tidak memastikan karena kita info yang terbakar itu aja, gudang api seperti itu. Untuk proses pemadaman itu memakan waktu 3 jam. Untuk kesulitan kita yang pertama itu bangunan yang sudah mulai runtuh dan luas wilayah terlalu luas seperti itu. Nah, untuk unit personil yang meluncur ke sini 25 personil dan 9 unit beserta 6 UPT. Tadi laporan awalnya seperti apa sih, Pak? Untuk laporan awal kita di UPT Cimanggis yang punya wilayah itu ada terbakar gudang aki, itu informasi yang kita dapat.
seperti itu. Tapi kalau untuk penyebab sampai sekarang belum diketahui. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian sektor Cimanggis. Sementara kerugian material akibat kejadian ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tidak untuk ditiru, pemirsa, seorang remaja pria di Kuningan, Jawa Barat harus dilarikan ke kantor pemadam kebakaran agar bisa melepaskan cincin titanium yang terjebak di alat vitalnya. Cincin titanium ini dipasang korban usai korban menonton cuplikan video dari internet. Gerang gila. Pada Minggu 12 April 2026 malam, petugas pemadam kebakaran Kuningan kedatangan seorang remaja yang meminta pertolongan untuk melepaskan cincin titanium yang terjebak di alat kelaminnya. Remaja ini mengaku cincin titanium yang sudah terjebak selama 3 hari di alat kelaminnya sejak ia menonton video dari internet. Namun cincin berdiameter 1,5 cm ini justru terjebak dan sulit dilepaskan dengan cara apapun. Setelah 3 hari tak bisa dilepaskan, ia pun memberanikan diri datang ke damkar meskipun tengah malam. Di tengah kebingungan dan keheranan, petugas damkar pun silih berganti berusaha mengevakuasi cincin dengan penuh kehati-hatian. Remaja ini akhirnya bisa bernafas lega setelah regu damkar berhasil melepaskan jeratan cincin di alat vitalnya setelah memakan waktu 30 menit. Adapun teknik yang diterapkan saat evakuasi yakni melakukan penanganan selayaknya proses pelepasan cincin yang sulit dilepaskan di jari tangan. Ada remaja diantar oleh orang tuanya ke Makodamkar Kabupaten Kuningan untuk minta di evakuasi pelepasan cincin di alat vitalnya. Gitu. Kita juga waktu itu emang ada piket 3 kebetulan. Dan kita juga kaget gitu karena ini kejadiannya langka gitu dan gimana gitu kan alat vital gitu, tapi mau tidak mau kita secara profesional bisa menangani hal tersebut dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Dihimbau kepada para remaja agar tidak selalu merasa penasaran terhadap aktivitas yang tak lazim, apalagi dari tontonan di internet. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran kelompok pemuda yang juga meresahkan warga di kawasan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat akhirnya diungkap kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari. Ironisnya, selain terlibat aksi kekerasan, para pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Pemuda berinisial MFA ini tak berkutik saat diamankan kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat saat tengah tertidur di dalam kamar rumahnya. Pemuda ini diamankan petugas atas dugaan keterlibatannya dalam aksi tawuran yang terjadi di kawasan permukiman warga di Jalan Krukut, Taman Sari beberapa hari lalu. Tak hanya pelaku, 2 orang rekannya yang lain pun turut diamankan petugas, berikut barang bukti beberapa senjata tajam yang disembunyikan di balik gerobak pedagang tak jauh dari lokasi tawuran. Sebelumnya viral di jagat maya aksi tawuran kedua kelompok pemuda yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Meski tidak ada korban jiwa, namun aksi tawuran tersebut telah meresahkan warga. Kapolsek Taman Sari Kompol Bobi Muhammad Zulfikar menyatakan, 3 orang pelaku telah diamankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya juga ternyata positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahkan dari tangan pelaku berinisial AS, polisi menyita 2 paket sabu seberat 1,48 gram yang siap diedarkan. Selain itu, seorang pelaku lainnya berinisial A turut diamankan karena berperan sebagai penghasut dan otak tawuran melalui media sosial. Motif para pelaku melakukan aksi ini adalah untuk mencari jati diri dan menunjukkan eksistensi dengan cara menyerang kelompok lain setelah mengkonsumsi narkoba. Anak muda ini bersama-sama untuk bahasanya melakukan keributan, menyerang ataupun melakukan keributan ke daerah Krukut, wilayah Jalan Kalim. 3 tersangka bahwa kepemilikan senjata tajam, kemudian 1 tersangka untuk perilaku penghasutan melalui media sosial, dan juga kaitannya nanti terkait dengan mengamankan pelaku peredaran narkotika ataupun obat-obatan terlarang.
keterangan yang kami akan tersangka membawa senjata tersebut menyatakan bahwa memang ada indikasi menggunakan narkoba berdasarkan dari hasil tes urin tersebut. AS alias A yang kami amankan 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Kini polisi masih memburu 5 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO. Para pelaku terancam dijerat hukuman pidana terkait kepemilikan senjata tajam, penggunaan air keras, dan penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi serentak bertajuk Wira Waspada digelar Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bekasi, petugas mengamankan puluhan warga negara asing yang diduga tenaga kerja ilegal saat bekerja di proyek konstruksi. Petugas imigrasi Bekasi, Jawa Barat mengamankan sebanyak 78 warga negara asing yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap saat bekerja di proyek konstruksi di kawasan Green Line International Industrial Center GICC, Delta Mas, Kelurahan Pasir Ranji, Cikarang Pusat. Dari jumlah ini, 76 orang merupakan warga negara Cina, 1 orang Vietnam, dan 1 orang Malaysia. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan paspor maupun izin tinggal saat operasi berlangsung. Seluruh WNA kemudian dibawa ke kantor imigrasi Bekasi untuk menjalani pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Hasil sementara menunjukkan 7 orang memiliki izin tinggal terbatas, sementara 71 orang lainnya menggunakan izin tinggal kunjungan, termasuk 1 WNA Malaysia yang masuk dengan fasilitas bebas visa wisata. Petugas saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan izin tinggal yang dimiliki. Hari ini Rabu 14 April 2026 kita melaksanakan press conference terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap 78 warga negara asing yang diamankan dari sebuah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 April 2026 lalu. Perlu kami jelaskan bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 11 April 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan operasi serentak dengan nama Wira Waspada di seluruh Indonesia, yang mana dalam operasi ini Imigrasi Bekasi fokus pada pelaksanaan pengawasan imigrasi terhadap tenaga kerja asing, yakni untuk memastikan TKA yang berada di wilayah kota dan kabupaten Bekasi memiliki visa atau izin tinggal yang telah sesuai. Titik pelaksanaan operasi difokuskan pada lokasi proyek konstruksi yang akan dilaksanakan pembangunan, yaitu di kawasan Green Line International Industrial Center GIC di Delta Mas, Kelurahan Pasir Ranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026. Imigrasi menegaskan pengawasan ini merupakan kegiatan dari kebijakan selective policy, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diperbolehkan beraktivitas. Mereka ini, yang pertama ini ada proyek ya. Proyek ini itu pembangunan data center. Jadi kami di dalam ini mungkin kami tidak sebutkan namanya ya, untuk menjaga privasi dari korporasi tersebut ya. Jadi ini ada proyek data center yang kemudian dalam proyek ini membutuhkan suatu konstruksi, pembangunan konstruksi ya. Ini perusahaan ini menunjuk perusahaan konstruksi ya untuk mengerjakan konstruksinya. Nah, perusahaan konstruksi ini yang melibatkan WNA dalam mengerjakan konstruksinya. Nah, disinilah rupanya setelah kami cek memang ada menggunakan tenaga kerja asing asal Tiongkok dengan izin tinggal yang tadi sudah disampaikan, izin tinggal ada yang menggunakan izin kunjungan, ada yang menggunakan izin tinggal tempat. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan keberadaan WNA mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kru ambulan layanan darurat kesehatan mendapatkan orderan fiktif dari seorang yang juga diduga oknum debt collector di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 14 April 2020. Diduga oknum DC memesan ambulans ke area perkantoran untuk melacak keberadaan nasabah pinjaman online. Seorang sopir ambulans bersama rekannya hanya bisa mengelus dada usai menerima pesan singkat terkait permintaan evakuasi pasien kejang di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang. Pelapor menyebut seorang pria berinisial BS tengah membutuhkan pertolongan medis darurat. Namun sesampainya di alamat kantor yang dituju, tim medis justru mendapati tidak ada pasien seperti yang dilaporkan. Laporan tersebut rupanya adalah siasat oknum debt collector untuk menemui seorang nasabah pinjaman online yang diketahui tidak masuk kerja. Tim medis menyayangkan tindakan oknum yang menggunakan panggilan ambulans sebagai perantara urusan piutang. Oknum debt collector pun sempat berjanji mengganti biaya operasional ambulans yang ternyata hanya bersifat ledekan. Rumah sakit datang ke sini jauh-jauh ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana? Jangan melecehkan medis, Pak. Apanya? Ini urusannya Bapak sama kami, kok. Apanya yang udah? Belum apa-apa. Udahnya apanya yang udah? Ini urusannya ambulan bagaimana, Pak? Bapak berarti mengerjakan tenaga medis, Pak. Ini tenaga medis, Pak. Bapak udah melecehin tenaga medis, Pak. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, gagal menyalip pemotor tewas terlindas di bus flyover Pesing Jalan dan Mogot, Jakarta Barat. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah terlindas bus. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan dan Mogot, tepatnya sebelum tanjakan flyover arah Pesing menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah terlindas bus. Diduga akibat kehilangan kendali saat mencoba menyalip di jalur sempit. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan jam sibuk aktivitas pagi. Korban diketahui pria berinisial FM usia 24 tahun, warga Bekasi Timur, yang saat itu mengendarai sepeda motor bernomor polisi B5680 TKJ. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, insiden ini bermula ketika korban melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng melalui jalur busway yang mengarah ke flyover. Di saat bersamaan, sebuah bus dari jalur arteri di sampingnya juga hendak melintas di arah yang sama. Bus yang terlibat dalam kecelakaan tersebut merupakan bus antar kota antar provinsi dengan nomor polisi T7721DD yang dikemudikan oleh sang supir berinisial NS usia 46 tahun warga Subang, Jawa Barat. Dari informasi yang dihimpun, korban diduga kaget saat melihat bus di sampingnya juga berupaya masuk ke jalur flyover. Dalam kondisi panik, korban kehilangan kendali hingga menabrak trotoar pembatas jalan. Benturan tersebut membuat korban terjatuh ke sisi kiri dan masuk ke kolong bus sebelum akhirnya terlindas roda belakang. Kronologi kecelakaan tadi kayak gimana, Bang? Ada motor mau nyalip tapi udah nggak muat, dipaksa. Nah, motornya tuh nabrak trotoar, jadi jatuhnya tuh langsung ke kolong mobil, langsung ke lindes ban belakang. Itu kena kepalanya. Itu korban laki-laki apa perempuan, Bang? Laki-laki. Kejadian jam berapa itu, Bang? Kejadian pertama. Jam berapa? Jam 7-an. Jam 7-an ya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kronologi pasti kejadian, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian dari pihak pengemudi maupun korban. Petugas unit Laka Lantas Jakarta Barat juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengamankan kendaraan yang terlibat. Sementara, jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintas di jalur padat dan terbatas seperti flyover. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas termasuk larangan menggunakan jalur khusus seperti busway harus ditaati untuk mencegah kecelakaan serupa terulang. Tim Liputan Sinpo TV. Selain itu, pemirsa, salah satu warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Dalam waktu singkat, gembok rumah dan sepeda motor milik penghuni rumah raib dibawa kabur pelaku.
Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga. Kali ini satu unit motor milik warga raib digondol pelaku usai membobol gembok pagar rumah di Jalan Madrasah 1, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban bernama Rojak mengungkapkan peristiwa pencurian tersebut terjadi saat dirinya dan penghuni rumah lainnya tengah terlelap. Ia pun baru mengetahui kejadian tersebut setelah bangun pagi dan mendapati motornya sudah tak berada di tempat. Dari hasil rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku diketahui beraksi dengan cepat dan terbilang nekat, di mana pelaku terlebih dahulu merusak gembok pagar yang dalam kondisi terkunci, sebelum kemudian membawa kabur sepeda motor jenis Honda Vario milik korban. Dengan waktu relatif singkat ini menunjukkan adanya indikasi bahwa pelaku sudah berpengalaman dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Benar. Jam berapa tuh Bang kejadian? 4:30. 4:30. Rawan sih, soalnya bukan di sini doang, yang di rumah ujung juga pernah kena. Yang kontrakan yang di ujung pernah ada hilang 3. Baru-baru ini? Enggak, udah berapa tahun, 2 tahun atau 2 tahun yang lalu deh. Cuman itu yang 2 tahun yang lalu itu durasinya dekat, selang cuma 2 minggu apa sebulan gitu. Kasus pencurian kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tindak kriminal yang kerap terjadi di wilayah perkotaan, termasuk Jakarta Barat. Minimnya pengawasan, lemahnya sistem keamanan lingkungan, serta kelengahan pemilik kendaraan kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan kembali terjadi. 2 remaja yang berboncengan sepeda motor dibegal di Jalan Gunung Sahari Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku begal juga mengambil ponsel kedua korban. Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pembegalan yang dialami 2 remaja di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku yang mengikuti korban dari belakang langsung memepet dan memaksa korban menghentikan kendaraannya. Rekan korban yang ketakutan seketika turun dari sepeda motor dan menjauh, sementara korban hanya bisa pasrah saat sepeda motornya dirampas. Sebelum kabur, 2 pelaku sempat menghampiri rekan korban untuk meminta paksa ponselnya. Aksi pembegalan terjadi saat korban dan rekannya yang berboncengan sepeda motor melaju dari arah Senen menuju Ancol pada Jumat 10 April 2026. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Keri Saputra, membenarkan adanya aksi pembegalan ini. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diduga merupakan komplotan yang sama dengan pembegal petugas damkar yang telah berhasil diringkus. Dugaan sementara ada 4 orang. Kemudian lokasi atau alamat tempat tinggal pelakunya kurang lebih hampir sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang digambil? Iya, kemungkinan masih satu kelompok. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Iya, memang pelaku yang sama dengan yang digambil ya Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Sebelumnya, petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat meringkus 4 dari 6 pelaku begal di salah satu hotel di Pluit, Jakarta Utara. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan 3 pria lainnya dan 6 wanita yang diduga akan berpesta narkoba. Kini polisi tengah memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa nekat mencuri sepeda motor milik tetangga kos sendiri sejoli di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya diringkus polisi. Aksi kedua pelaku terbongkar setelah petugas kepolisian melihat rekaman CCTV saat pencurian terjadi. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Sabtu lalu. Dalam rekaman ini terlihat 2 orang pelaku yang ternyata adalah pasangan kekasih sejoli yang berbagi peran saat melakukan aksinya pada malam hari. Korban yang merasa kehilangan motornya kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok. Setelah dilakukan penyelidikan dan analisis rekaman CCTV, polisi menemukan fakta mengejutkan kalau kedua pelaku merupakan penghuni di rumah kos yang sama dengan korban. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas langsung bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku, Andika dan kekasihnya, Marini, namun petugas terpaksa menembak kaki Andika lantaran melawan. Kepada petugas, keduanya mengaku nekat mencuri karena untuk membeli narkotika. Belakang-belakangnya seperti yang kemarin kita ungkap, itu modusnya adalah mereka berpasangan pacaran 2 sejoli, pura-pura jalan kemana dan nongkrong
habis itu ngambil kendaraan, karena ada beberapa contoh kasus juga yang udah kita amankan. Nah, itu ternyata barang buktinya banyak sekali, dan memang modusnya beberapa kali seperti itu, soal mereka jalan pacaran ke satu tempat lalu metik motor atau ngambil motor. Itu salah satu pasangannya. Modus kayak gini biar mengalihkan Ya, modus seperti ini mengalihkan dari pantauan dari masyarakat, dan juga kan mengelabui mungkin petugas juga kan pasti nggak curiga kalau seperti itu, karena mereka kadang-kadang yang membahayakan saat ini, kadang-kadang mereka juga merasa menjadi korban, padahal mereka sebenarnya pelaku. Kini, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 447 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.